usah dikat. Tadi si Gina salah lirik juga. Iya. Salah saya kasih tausiah. Oke, ulang. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila ingin menangis. Oke. Selamat datang di podcast RRI Sibolga. Nah, kali ini openingnya beda ya. Openingnya beda karena memperingati Hari Musik Internasional atau Hari Musik Dunia nanti tanggal 21 Juni 2025. Jadi spesial untuk Hari Musik Dunia kali ini kita akan membahas tentang musik, kehidupan musisi. Ya, semua yang berhubungan dengan musik. Karena musik adalah suatu hal yang bisa menyatukan kita tanpa memandang perbedaan. Nah, Ray gak sendirian. Di samping Ray udah ada Kak Regina. Hai Kak Regina. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan di sampingnya lagi udah ada Bang Andika. Ngedep guys. Ini belum ada suaranya nih. Halo. Oke, itu dia suaranya. Agak delay ya. Agak delay. Nah, karena kita bertepatan dengan Hari Musik, jadi pastinya yang kita undang di sini sudah pasti dong. Tukang bakso. Iya, ada tukang cireng. Enggak. Kali ini kita udah bersama dua orang musisi Sibolga Tapanuli Tengah. Ya Allah, amin jadi musisi. Oh, salah undang orang kayaknya kita. Coba konfirmasi dulu deh. Oke. Sebelum kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan musik ini kan Kak, sama Bang Andika. Ya. Jadi awal mulanya lah dulu ini Bang, mau tanya gimana bisa terjun ke dunia musik dari Bang Andika. Ini ceritanya dari mana dulu nih? Oh ya, Abang mulainya dari mana? Kalau mau dari lahir boleh. Kalau mulai dari lahir ya. Let meeting. Awal mula main musik itu kira-kira kelas 2 SMP Bang. Kita. Oh 2 SMP. Kelas 2 SMP baru mulai belajar main gitar tuh. Waktu itu belajar main gitar. Alasannya belajar main gitar Bang, itu dulu coba. Alasannya sebenarnya termotivasi sama adik kelasku dulu SMP. Oh, ada anak kelas 1 udah jago main gitar. Anak kelas 1 udah jago main gitar. Aku kira motivasi anak SMP dulu sama main gitar. Bukan, ada lagi. Apa itu? Ada lagi. Jadi ada karakter di game Guitar Hero PS2, Guitar Hero. cewek jago mainnya. Itu termasuk motivasi itu dulu. Oh, karena itu. Aku kira bakal sama kayak motivasiku dulu belajar apa main tuh gitar. Motivasinya? Emang apa motivasinya? Biasanya laki-laki belajar main gitar itu. Ya. Aku dulu termotivasi karena kawanku Bang. Apa tuh? Masih SMP, jam istirahat bawa gitar kan, dikerumuni cewek. Bukan. Beda. Standar ya, cerita standar ya. Pantas yang jadi musisi bukan aku. Tujuan akhirnya beda. Iya, tujuan akhirnya beda. Oke, dari SMP udah mulai. Udah mulai belajar tuh dasar main gitar. Ya, dengan cara otodidak. Tanpa ada guru, tanpa ada alat juga di rumah. Pada waktu itu masih minjem Bang. Oh, minjem barang orang, punya orang, gitar orang gitu kan. Pulang sekolah siang, pinjam gitar dulu, 2 jam belajar, udah pulang ke rumah. Sedih Itulah Bang, setiap kalau hari. ceritain Bang Jumbo nangis Bang. Sama. Gue sedih kali. Tiap harinya gitu belajarnya. Lalu singkat cerita SMA udah mulai bisa main. Udah mulai main ke studio.
Oh, SMA mulai nge-jam studio. sama teman-teman gitu kan, sekolah. Ya, dengan skill seadanya pada waktu itu. Nggak sampai di situ pelajarannya. Setelah tamat SMA, aku tuh ini bang, berangkat ke kota orang. Kota mana itu bang? Alias merantau. Ke mana ya? Ke Sinabang, tahu nggak? Aceh. Aceh Selatan, Semelu. Oh ya, tahu kalau Semelu tahu. Nah, berangkatnya di sana. Di sana profesinya itu ya main musik juga, cuman hidup matinya itu di studio musik. Maksudnya hidup mati di studio musik? Ya, iya, tidur di situ, makan di situ, di studio itu loh. Nah, berkembangnya di situ, Bang. Singkat ceritanya gitu. Kok agak sedih kayaknya ceritanya. Kok sedih, Bang? Itu salah satu perjuangan kita. Iya. Kenapa harus sedih? Hidup mati di studio musiknya itu tadi kayaknya. Waduh, aku begitu. Hidup dan mati di studio. Iya musisi. Hidup dan mati di studio musik. Benar. Nah, kalau Bang Andika tadi dari SMP, Kak Regina mulai dari kapan tuh Kak awal tertarik dan memilih untuk menjadi belum dibilang musisi lah ya, terjun ke musik lah ya. Terjun ke musik lah ya, karena menjadi musisi pada saat itu. Oke. Awalnya sih itu lebih ke udah turunan sih ya. Udah turunan. Jadi, jalur privilege. Bukan jalur privilege. Jadi mama aku dulu itu dia suka ikutin aku lomba vokal solo. Jadi secara tidak langsung didoktrin dari sejak dini. Kau harus jadi penyanyi solois kayak gitu seperti itu. Jadi aku sering kalau aku dari hati kecilku itu sebenarnya menolak. Mak jangan paksa aku lah, aku nggak suka loh. Cuman didoktrin, dipaksa harus ikut karena mental juga kan harus bermain di situ ya. Iya. Itu kan festival vokal solo dari kelas berapa ya? 4 SD kalau nggak salah. Kelas 4 SD. Lebih cepat lagi mulainya. Iya, dari kelas 4 SD vokal solo tingkat SD, SMP, SMA. Abang nggak mau tahu aku SD ngapain? Ngapain? Abang SD ngapain, Ruben? Aku SD itu kori. Kori. Muajin, Setap Tank 21. Tahun berapa, Bang? Dikit gak ngaruh. Tahun berapa, Bang? Tahun. Lupa dia. Ya. Jadi gitu ceritanya. Udah mungkin karena sudah didoktrin ya secara tidak langsung dari kecil begitu kan. Jadi sedikit banyaknya mulai menyukai di bidang itu. Masuklah ke tingkat kuliah. Kau mau kuliah di mana? Udahlah jadi bidan aja lah kau besok kan. Kalau kau jadi bidan, suami kau kan polisi. Kalau nggak polisi tentara, kayak gitu. Template kali ya. Template, cari aman bu. Cari aman pak. Suaminya kalau atau polisi tentara. Iya, biasanya bidan seperti itu pada zaman itu. Dengan hati kecilku ya ini kan, aku udah dari kecil disuruh kayak gini, tiba-tiba ada besar seperti ini kan berontak. Berontak enggak lah, aku harus kuliah musik lah, nggak mau lah dari kecil aku udah jadi penyanyi biduan coy. Biduan. Aduh, kenapa konotasi biduan ya? Aduh. Konotasi biduan agak negatif ya? Iya, kenapa ya? Nggak tahu juga sih pak. Agak iya ya. Tapi kalau dilihat-lihat dari SD berarti udah sama-sama masuk ke tarik suara ya kan? Iya, benar sekali. Jadi ketika masuk jenjang kuliah disuruh pilih nih. Yang penting kau jangan no-mention lah, jangan swasta lah. Yang penting negeri, apapun kuliahmu ku tolong lah aku support. Yang penting negeri. Kan biasa mak-mak kan harus negeri. Murah. Bener. Murah kan? Kalau negeri kan biasa murah. Belum tentu kak. Sekarang udah mahal. Jadi masuklah saya dengan 2 pilihan antara Unimed dan USUD. Ketepatan di Unimed itu pengajar. Aku nggak cocok jadi pengajar bang. Jujur aja aku bilang. Lebih ke praktisinya lah ya. Praktisi juga nggak. Cuma lebih menghindari pengajar pendidikan. Dunia pendidikan. Iya, lebih menghindari dunia pendidikan. Kalau di Unimed berarti nanti bakal jadi guru seni musik. SPD, Sarjana Pendidikan Musik. Jadi guru. Guru seni musik itu di SMA bisa ada. Ternyata pilihan yang kuambil itu adalah salah. Kenapa nggak SPD? PNS banyak coy, SPD. Oh, menyesal. Kirain tadi udah yakin dengan pilihannya. Kan? Ternyata setelah tamat kok nggak SPD aja dulu. Kan sama-sama musik. Gelarnya lebih keren sekarang ternyata SPD. Walaupun tetap keren juga SSN, Sarjana Seni. Kan dia kan ruang lingkupnya luas itu. Kalau SPD kan pengajar ya, sarjana pendidikan ya. Cuman lebih kesini lebih
logis ya kan. Aku kayaknya kalau SPD bisa aku dapat kerja cepat. Nah, kalau seperti itu sampai sekarang. Iya, kalau dilihat tadi kan Bang Andika otodidak tadi ya. Ya, tapi ada titelnya juga di belakang. Apa itu? SBS. Apa itu? SBS? Sarjana bisa sendiri. Sarjana bisa sendiri. Catat SBS. SBS ya. Untuk para otodidakers boleh pakai itu. Oke. Pakai SBS ya. Jadi Andika SBS. Apa itu Bang? Sarjana bisa sendiri. Sarjana bisa sendiri. Nah, jadi titik poinnya gitu kan kalau Bang Andika yang otodidak, kalau Kak Regina kayaknya udah didoktrin secara didoktrin kan, dan ya masuk ke dunia istilahnya pendidikannya pun di dunia musik juga pada akhirnya kan. Pada akhirnya. Nah, Bang Andika nih yang udah yang otodidak gitu kan, memilih untuk mendalami dunia musik gitu. Titik istilahnya titik lonjakan awalnya itu di mana momennya? Ya itu. Titik lonjakan awal lihat karakter gitar hero cewek main gitar. Itu kan awal belajar. Soalnya lonjakan dari awal nih belajar makin yakin untuk jadi musisi gitu. Makin yakin jadi musisi itu pada waktu yang hidup matinya di studio tadi, Bang. Hidup mati di studio. Iya. Itu jaga studio. Karena gini ya. aku dari awal belajar musik itu gak pernah kepikiran kalau musik bisa menyelamatkan hidupku sementara. Pada waktu itu ya, ini cerita dulu. Di situ, cerita susah lagi nih, ya kan? Kok nggak ada senengnya Bang ya? Bukan, namanya perantau itu ya apa yang kita harapkan di perantauan? Di perantauan itu, ya kita jumpai awal itu ya susah. Ya. Nanti senangnya nanti. Nah, di cerita ini titik lonjak tadi kan Bang? Iya. Pada waktu itu kita merantau ke sana kayak orang puasa gitu. Orang puasa sekitar 4 bulan gitu lama kan. Di Sinabang itu kita jarang makan, namanya perantauan susah kan. Iya. Jarang makan. Tapi di musik aku diselamatkan tuh pada waktu itu. Ada satu acara di tempat itu, festival musik yang secara umum diadakan, bukan untuk anak sekolah saja. Memang umum Bang, acaranya umum. Pada waktu itu baru berkembang main gitarnya pada waktu itu tuh. Oke. Kebetulan ada teman-teman di sekitar situ main musik. Jadi iseng ngajakin, ayo ikut festival pada waktu itu. Nah, singkat cerita kita ikut festival dan menang. Festival band. Iya, walaupun ibaratnya bukan juara utama ya. Iya. Paling juara 2 pada waktu itu. Tapi setidaknya dia ada bantu kita. Musik ini selamatkan kita gitu loh. Yang tadinya susah. Iya. Sekarang makin susah. Aduh jangan dong. Ya, kok kayaknya image-nya jadinya bukan ngedrop gitu. Musisinya ngedrop semua ya, enggak ada yang awalnya susah, sekarang kita sudah punya link ataupun koneksi ke orang-orang lain untuk berdiskusi soal musik juga. Nah, di sana ada juga kayak komunitas. Komunitas, terus di komunitas itu ada yang buat les privat untuk musik. Nah, di waktu itu aku ditawarin ngajar Bang. Tawarin ngajar. Ya udah, karena aku tak punya uang, aku terima. Oke, berarti bagaimana cara mengajarnya? Dengan cara, ya kan saya nggak pernah diajari. Dengan cara itu. Apa? Dengan caranya, ya coba itu kunci ini. Ya udah, kita ketemunya 5 menit aja nih. Kau belajar di rumah. Ya udah gitu aja. Banyak maksudnya materinya kita kasih cuman 5 sampai 10 menit doang. Oke. Nah, selebihnya dia belajar di rumah. Gak perlu lama-lama. Karena kita pun belajarnya kan gitu Bang. Nah, kayak otodidak juga dibuatnya. Iya. Siapa suruh Anda belajar sama saya? Iya. Saya kan gak punya basic untuk mengajar. Gak punya basic ya. Sedangkan tadi kalau dari Kak Regina kan ceritanya memang udah kayak terstruktur gitu. Tiba-tiba dari awal udah di doktrin, jadi penyanyi, gedenya malah mau dibelokin ke bidan gak jadi. Iya, gitu gak kan. jadi. Justru jalannya
makin digas. Berarti dulu waktu kuliah lah makin banyak, atau udah dari sebelum kuliah udah banyak dapat titik baliknya itu waktu kuliah. Kuliah ya. Titik lonjakannya itu di kuliah. Jadi kalau nggak salah sih itu ya semester 5. Semester 5. Tahun ketiga itu. Sebelumnya memang pas semester 4, semester 3 udah masuk tawaran nih. Cuman kan kita masih baru jadi mahasiswa, masih menggebu-gebu hasrat ingin belajar. Aku mahasiswa baru nih coy. Maba. Gitu. Pengen nunjukkan sama mama bapakku kalau mereka berhasil gitu ya kan. Iya. Tiba-tiba datanglah seniorku yang sudah berkecimpung di dunia musik, yang bisa dibilang sudah jadi musisi, sudah punya link dan job yang besar seperti itu kan. Awal mulanya itu wedding Chinese. Oh, oke. Dari situ mulai lah ya. Titik lonjakannya itu pertama di situ. Jadi, Gin, yuk ikut sama Bang yuk. Ngapain Bang? Beda berjuangan. Tiap orang kan beda-beda. Beda kelas ya. Ini tadi jadi pengajar dulu ya kan. Jadi pengajar pelan-pelan. Yang ini berdarah-darah. Iya kan. Pelan-pelan jadi pengajar dulu. Yang satu ngelonjak langsung dapat job wedding gede gitu. Nasibnya bagus. Nasib. Oh iya. Iya, cuman kan nggak tahu waktu semester 3 semester 4 dibayar pakai apa? Sate sama uang 75.000. Serius? Serius lah. Itu tahun itu 75.000 tuh kalau orang yang lain di tempat yang lain kan 150 tuh kan. Karena kita baru buka 75.000 lah ya dek ya. Nanti kami kasih sate lah. Sate ini kalau kita jual satu porsi 35.000 loh. Sama minum katanya. Sate restoran bintang 5 kayak sate 35.000. Kita bisa sebut merek nggak di sini, kayak sate Padang yang premium itu dagingnya loh kan, itu biasa seporsi itu 35.000. Ngerti. Iya. Oke, jadi itu cobalah ini kan. Masuk wedding Cina. Oke, enak. Masuk jam 6 pulang jam setengah 10. Gajinya 400. Wow, tahun yang itu 400. Ya, wedding Cina ya, wedding Chinese wedding itu ya. Chinese wedding ya. Itu tahun 2016. Udah gede boy. 400.000. Anda langsung kaget. 400.000 tuh kan. Jadi disitulah momennya kayak kayaknya aku netap dah ini musik. Kayaknya enak nih, bisa dilanjutin nih kayak. Terus makin kesini dikasih banyak tanggal. Jadi kalau di aku kan diusulkan. Jadi kalau di Medan itu biasanya kalau wedding Cina itu 1 bulan misalnya lagi musim kawin. Musim kawin. Iya. Kalau ada itu namanya istilahnya musim kawin. Kalau di kita punya 31 tanggal. Nah, kalau orang itu kalau lagi musim kawin bisa sampai 35 tanggal. Oh, berarti gitu. Panennya Kak Regina di situ. Bener. Nah, kan kita sistemnya kan per berapa titik, per 10 titik gitu ya kan. Ketika aku rasakan gaji per 10 titik itu, wah, kaya gue nih. Jadi start dulu semester 5 aku udah gak minta duit lagi sama mama sampai COVID. Bukan sampai tamat wisuda ya. COVID datang melanda, begitulah mantap situasinya. Jadi titik lonjakannya itu memang ada senior ngajak di situ, merasakan hasilnya, dan memang benar-benar bisa aku pakai untuk diriku sendiri tanpa minta lagi sama orang tua. Keren. Jadi pure memang aku membiayahi dari semester 5 sampai COVID aja gitulah. Memang beda kayaknya ya perjalanan hidup the real musisi sama yang musisi jadi-jadian. Jadi-jadian beda. Aku paling mentoknya itu Bang main ya di festival, kalau enggak ya gimana ya, acara-acara gigs yang main pun enggak dibayar lah ya kan. Yang penting nampil yang gitu penting ya. Ada panggung aja main gitu. Keren. Ya, sudah pernah. Iya, yang penting naik aja. Iya, sudah pernah. Aku belum cerita di Sibolga lo itu. Kayaknya kalau diceritain panjang nih, gak cukup nih dari podcastnya nih. Aduh. Tadi dari awal mulanya itu udah menarik tuh. Memang musisi ini ceritanya biasanya agak nyentrik. Iya gitu loh. Makanya musisi-musisi terkenal kan juga gitu kan. Iya, awalnya katanya susah lah. Iya. Kan banyak gitu. Tapi biasa itu kalau musisi terkenal itu startnya itu pasti dari reguler. Ariel, Raisa. Reguler di kafe. Oh, reguler di kafe. Iya. Yang lagi viral sekarang Mulan Jamila. Aku reguler tapi belum. Oh, belum. Belum waktunya untuk bersinar Bang, sedikit lagi. Jadi udah dilihat dari gimana perjalanannya gitu kan. Memang musisi ini biasanya keren-keren perjalanan hidupnya. Menarik sih. Jangan bilang keren sih Bang, lebih agak lain. Iya sih, agak lain. Iya, agak lain memang kadang-kadang gitu kan. Orang mungkin yang hidupnya ya udah terstruktur gitu kan. Ini kadang ada yang gini-gini gitu.
Dan ternyata Bang Andika dan Kak Regina ini suami istri. Bah, surprise, mother father. Mother father, untung aja nggak disebut. Ya ternyata suami istri itu yang bikin lebih nyentrik lagi. Iya. Lebih jeleneh ya. Kok bisa? Kok bisa kalian kawin? Iya, ketemu di mana? Coba Bapak jelaskan Bapak. Kami sebenarnya ini apa bilangnya? Oh iya. Kami ya sebenarnya COVID lah yang mempertemukan kami. Enggak juga, udah selesai COVID itu Pak. Oh yang ngadi-ngadi. Ya. Wait, dia balik ke Sibolga. New normal, udah new normal. Dengar dulu. Dia balik ke Sibolga gara-gara COVID. Ini namanya konflik suami istri ya? Iya, ini lagi podcast pun konflik ini. Aduh. Dia balik ke Sibolga gara-gara COVID. Terus dia di Sibolga mulai main musik, ketemu sama Andika nih. Mulai main musik di Sibolga. Iya. Pada awalnya kita kan butuh penyanyi cewek. Iya. Nah, terus ada temanku yang dia apa? Satu fakultas. Dia senior aku. Jadi dia temanku itu yang rekomendasikan. Nah, juniornya. Ini penyanyi ini aja gitu kan. Jadi senior aku ini dulu. Kami satu tim di Medan. Oh iya. Jadi daripada capek nyari, kita tanya aja lah dulu dia, siapa tahu dia lagi di Sibolga, dia orang Sibolga kok gitu. Ya jadi lanjut, dari situlah ya mulai. Ya dari situ mulainya. Ngejob bareng. Untuk ngejob reguler juga. Reguleran. Oke. Mulai gitu kan. Terus biasa lah kan musisi cinta lokasi. Banyak sih memang musisi yang jadi suami istri kayaknya. Banyak lah, Bandanera. Apa ya? Siapa ya? Banyak kok, banyak di Indonesia banyak. Yang paling aku suka di Sibolga ada kah? Yang paling Sibolga kayaknya enggak ada. Sibolga ada ya? Enggak ada kayaknya. Ada. Enggak tahu deh. Nggak. Pokoknya aku yang paling kefavoritin itu Bandanera, suami istri itu. Oh. Ya. Siapa lagi ya? Oh, Yura Yunita, Doni Maulana. Banyak sih. Banyak. Cuman kalau suami istri nih kan gimana tuh di rumah tuh gitu. Kalau lagi berantem bisa pakai nada kah? Atau sama seperti biasanya? Seperti biasa manusia. Mana tahu yang satu balasnya pakai rap, satu lagi balasnya pakai seriosa. Ini pengalaman nih Pak. Ada nih pengalaman lucu nih. Jadi dulu di satu tempat nih, kita nggak usah sebut tempat ya. Kita reguler berdua ini kan. Jadi sebenarnya salah komunikasi sih. Kita kan biasa kan dalam dunia pekerjaan kalau ada yang buat kesalahan kita pasti kesal kan. Iya. Bapak ini perfeksionis banget, saya juga perfeksionis, cuman kadang juga buat namanya manusia tempat salah Pak. Jadi begitu, saya salah nyanyiin bagian lagunya gitu kan. Bapak ini emosi, tambah dipicu sama tamu juga kan. Gonjreng gitar segede-gede mungkin. Ya itu adalah rahasia pribadi, jadi tolong diinikan ya. Digonjreng gitu kan, terus habis itu ini nyelesain masalahnya ya, cuman abis itu break ya kan. Terus aku ngomong juga gini, Pak kalau lagi kita kerja jangan kayak gitulah, pikirkan tamu. Nah mulai dari situ kan intinya kan komunikasi kalau suami istri kan. Mulai dari situ udah nggak pernah lagi. Paling kalau kita lagi marah tetap seperti biasa, tapi abis itu di kereta ujung-ujungan duduk. Oh gitu. Gitu Pak. Namanya juga suami istri, nggak mungkin ditunjukin sama orang. Tapi kan asik gitu kan tiap hari. Alhamdulillah sama yang asik, Pak. Gitu. Oh, duitnya yang asik. Oh. Anda tidak tahu hati saya. Emang gimana Bang? Emang gimana hatinya Bapak? Tiap hari berjumpa. Bosan ya, mau cari yang baru ya? Kadang-kadang kita butuh refreshing sendiri. Aduh. Di rumah jumpa, kerja jumpa juga. Aduh, pusing kepala Andika. Aduh, nggak kejawab itu Pak namanya. Namanya juga udah satu circle ya. Iya. Aduh, jangan ada konflik dulu. Aduh, aku nggak ikutan kalau ada konflik ini. Tidak. Tidak. Seperti itulah. Tidak. Kira-kira kalau jadi kayaknya Bang Andika lagi main musik di depannya kan, mata nggak bisa kemana-mana. Itu kalau itu masalah itu kita kerja sama Bapak. Kita kerja sama itu Bang Rey. Jangan. Saya bilang kayak gini, aku bilang sama Bang Andi itu putih cantik
gitu. Mana itu? Oh iya. Kalau untuk cuci mata dia profesional. Aman aja. Aman aja. Soalnya dia orangnya kalau makin kita cucuin, makin kita tunjukin, dia makin geli sendiri. Daripada ya kan biasa kan ada orang makin dilarang makin sembunyi-sembunyi kan. Curi-curi. Ya curi-curi pandang. Ya mending ku sodorin ini Pak mau nah. Gitu. Ternyata profesional ya. Sangat profesional. Semua tergantung mindset. Dalam hatinya mungkin kan salah pilih istri aku kayaknya ini. Nah sekarang malah kalau udah sekarang suami istri gitu kan Bang, makin job makin gimana? Makin banyak kah? Ya alhamdulillah sejauh ini lancar. Alhamdulillah. Allah masih dipercayain sama orang lah. Iya. Karena kita juga amanah. Tapi gitu memang hidup ini hanyalah kepingan yang terasing di lautan. Apa sih? Memaksa kita memendam kepedihan. Aduh, itu pas band. Lirik lagu. Aduh. Jadi sekarang ini masih reguleran. Ada tergabung di ini nggak? Tim kah atau production house kah? Label kah? No, sejauh ini kita kita bergabung ke ada satu tim apa komunitas gitu namanya Kami Bakarya. Nah di situ kita bikin karya untuk daerah Sibolga, Tapel Tengah juga. Ada itu lagunya Pak terkenal itu untuk Tapteng, cuman nggak diorbitin. apa judulnya? Kita bikinnya mandiri Pak. Judulnya Tapteng Keping Nirwana. Oh, Tapteng. Nanti aku pernah bisa cek nonton. di YouTube. Aku pernah nonton. Udah subscribe nggak channelnya? Udahlah. Udah. Ada orangnya di sini. Mana orangnya ini? Ada lagi Bang lagunya Bang. Udah cek juga belum? Yang mana? Mursala Rhapsody. Iya, Mursala Rhapsody. Judulnya Mursala Rhapsody. Itu cerita lagu menceritakan tentang sejarah Mursala. Sejarah Mursala. Kayaknya nanti kita coba putar. Anda pernah dengar? Anda bukan orang Sibolga kalau belum dengar. Intinya Mursala itu adalah pencetus pertama pariwisata ya untuk pulau di Sibolga. Iya, sebelum kalian kenal Kalimantung yang sekarang, dulu itu Mursala CS. Iya, Mursala terkenal sih memang. Karena air terjunnya langsung ke laut dan blue spotnya itu loh. Oh iya blue spot. Ada lumba-lumba di sini. Ada, aku pernah lihat lumba-lumbanya serius. Tapi itu rare moment. Anjay, rare moment. Itu langka. Jadi memang lihat lumba-lumbanya itu memang pas memang jamnya waktunya melintas, musimnya melintas ya. Kalau pas lagi musimnya melintas rame itu Bang. Iya. Jadi sebelum kalian kenal Kalimantung itu dulu ada namanya Mursala. Dan kayaknya sampai sekarang masih ada Mursala. Enggak, maksudnya kan sekarang lebih viral banget gitu Kalimantung ya. Orang taunya Sibolga itu Kalimantung. Orang dulu itu taunya itu Mursala. Nah Mursala itu Abang tahu kan jadi spot bikin videonya film King Kong. Itu sudah pernah kami bahas antara mitos dan faktanya. karena itu di video sebelumnya kalau nggak salah waktu Mursala Guardians tuh. Tonton di Mursala Guardians ya. Itu mitos atau faktanya gitu kita bahas di situ ya lumayan dibahas lah di situ. Nah balik lagi nih bermusik sekarang kan tergabung di tim gitu kan Kami Bakarya. Aku juga sempat bikin tim yang namanya Lampu Jalan khusus buat berkarya tuh. Oh Lampu Jalan khusus buat berkarya. Kami Bakarya khusus project kan? Kami Bakarya juga khusus berkarya untuk daerah kita ini. Iya. Iyalah lagu-lagunya banyak ngangkat yang ini daerah ya. Kalau Lampu Jalan mungkin orangnya masih sedikit ya. Jadi karyanya juga masih belum terkenal aja. Cuman kalau yang Kami Bakarya ini kepalanya lebih luas, maksudnya orang-orangnya sudah lebih pro. Ada dewa kami di dalam. Oh, ada dewa. Ada bagiannya, ada yang pencipta lagu. Iya, benar. Ada yang produserin, ada yang talentnya begitu. Jadi lebih lengkap dia komposisinya. Iya sih, komposisi lengkap ya. Iya. Jadi saling melengkapi di situ. Benar sekali. Tapi kalau Lampu Jalan itu apa? Band, Bang? Lampu Jalan itu duo. Oh, duo. Siapa aja itu yang ngisi? Boleh sebut nama? Boleh. Itu cuman aku sama temanku gitaris namanya Dolly. Oh. Sama-sama main gitar.
Oh, sama-sama gitaris. Cuman pada saat itu Bang Andi main akustik, si Dol ini elektrik. Pokoknya tujuannya lampu jalan itu udah bikin karya aja. Itu tujuan. Masalah laku nggak laku urusan nanti lah. Itu lampu jalan pas COVID ya? Sebelum COVID juga sebelum udah. COVID ya? Sebelum COVID juga udah bisa dibilang musisi lah ya kan, udah tergabung di beberapa tim, udah punya karya, lagu-lagu ciptaan sendiri gitu kan. Jadi ya kalau kami yang cuman sekedar memainkan lagu orang ini belum bisa dibilang musisi kayaknya. Cuman sekedar bisa memainkan lagu orang. Tapi jadi ada loh kita, konflik sekarang ini. Untuk musisi dan non musisi nggak bisa dibilang juga sih. Apa konfliknya Pak? Bisa main gitar sedikit aja udah dianggap musisi sekarang. Oh itu sama. Ya enggak, maksudnya kita bikin karya itu bukan untuk pamer atau gimana. Kita bikin karya untuk motivasi buat teman-teman juga. Kalau main musik itu ya buatlah karya. Ya. Buatlah karya supaya kalian bisa dikenal orang dengan lagu kalian sendiri. Straight to the point, satu lagi. Kalau musisi itu dikatakan musisi memang harus benar-benar punya skill. Ya, benar. Punya skill. Kayak aku di-mention tadi awal kan dia bisa main gitar sedikit aja. Aku musisi. Iya, harus punya skill, taste-nya ada. Bener, gitu kan. Karya. Ya mulai berkarya itu baru musisi. Bener. Iya, itu sama konfliknya kayak di konten kreator. Bisa bikin video dikit konten kreator. Capcut ya. Enggak penting apa itu konsep, apa itu enggak penting. Yang penting bisa bikin. Aku lagi Bang, yang bisa penting jedak-jeduk dia. Iya. Untuk musisi zaman sekarang itu udah gampang. Apa tuh? Sekarang AI sudah berkembang. Iya. Nah, malah lebih dimanjakan kan? Iya. Lebih dimanjakan. Bikin lagu, ya udah. Masukkan lirik. Bikin prom gitu kan. Bikinkan lagu pop ini, aku lagi galau, ya udah. Nanti keluar itu. Udah jadi kan. Jadi. Optionnya ada banyak gitu. Tapi bukan gitu cara mainnya. Itu dia. Nah, AI ini kan kalau untuk orang-orang yang awam akan musik mungkin ngelihatnya sudah wah gitu kan. Iya. Tapi kalau orang-orang yang seperti Abang dan Kakak yang udah ngerti musik kan ngelihatnya kayak aduh ini apa sih gitu, kok gini gitu. Mudah-mudahan agak ngerti lah. Iya, jadi masih bisa membedakan yang mana memang AI buat, yang mana memang pure kita yang buat. Tapi AI itu untuk musisi bisa dimanfaatkan juga kan, Bang? Bisa. Sebenarnya dimanfaatkan dengan secara bijaksana itu sangat bisa. Bisa banget. Itu malah lebih membantu. Karena aku tadi mention juga kan, kayak sekarang kita punya smartphone, musisi punya AI. Gak cuma musisi aja, konten kreator, influencer, semua bisa pakai. blogger, semua bisa pakai. Ya gitu sih. Jadi kalau musisi mungkin bisa untuk referensi, ya kan. Kalau aku pribadi itu memang buat referensi aja. Referensi gitu kan. Jadi mungkin kita bisa cari referensi unik yang baru tanpa, kalau dulu kan mungkin dengar lagu yang udah ada gitu kan. Ini kita bisa buat promnya kira-kira buat gini gimana ya hasilnya gitu. Kayaknya bagus nih kita buat recreate lagi gitu kan. Dengan versi yang lebih proper gitu loh. Nah, bijaksanalah menggunakan AI. Jangan asal posting. Betul. Apalagi cuma modal jedak-jeduk. Apalagi lomba bikin lagu pakai AI. Jangan. Lomba bikin lagu pakai AI, tolong, itu hak ciptanya ke siapa? Banyak loh jingle sekarang pakai AI. Iya. Tapi kalau kami ya di videografi masih boleh lah untuk back sound. Back sound nggak apa-apa. Karena kan cuman untuk butuh yang unik aja. Kan, butuh yang unik. Kalau produksi lagu dari awal kan biaya produksi besar sekali gitu kan. Jadi kita pakai untuk back sound boleh gitu. Nah, kalau kita lihat nih Bang, musik di Indonesia nih ya, musik yang secara nasional, secara lokal, seleranya kan tiap tahun berubah-ubah nih. Iya. Benar. Ada masa-masa yang harus ini, harus itu. Iya. Seleranya. Kalau dilihat tahun sekarang ini lebih ke arah mana nih? Coba pendapat Bapak. Kalau dari Abang lah yang memang genre ya, lebih ke genre. Iya, genrenya. Genre sekarang ya. Genre sekarang itu apa ya? Masa indie udah lewat. Udah lewat. Masa indie udah lewat. Kalau sekarang EDM juga udah lewat kayaknya. Kalau sekarang balik ke 80s kayaknya. 80s. Iya, 80s ya. Banyak tuh 80-an. Iya.
balik ke 80-an lagi. Kayak balik ke 80-an, kayak lagu apa itu? Bunga Maaf ya, kayak Lantis itu ya. Kita mention Bunga Maaf, Lantis itu ya. Kalau kita dengar itu kayak balik ke suasananya balik ke belakang lagi. Kalau kita tutup mata dengar lagunya ini kayak ini kayak lagu Chrisye. Iya. Iya bener sih, tapi ini dia kayak misalnya gini, abang punya idola gitu ya. Pasti abang masukkan warna idola abang itu ke dalam karya abang. Iya. Itu satu itu Lantis, Salma juga gitu. Iya. Salma itu kalau aku dengar Salma itu lebih ke Saniat, kayak lagu-lagu Saniat Wine. Kayak gitu. Lebih 80s. Oh iya, baru sadar karena aku baru tahu ya. Aku nggak tahu juga arah lagunya sekarang itu lebih kemana gitu kan. Aku nggak tahu maksudnya ini genre ngarahnya kemana sih gitu kan. Kalau dibilang ya genre yang biasa-biasa juga didengar nggak terlalu biasa juga. Ya kadang-kadang satu lagu itu kita bisa rasakan suasananya. Nah, kalau misalkan kita pernah dengar lagu 80-an, nah nanti ada lagu yang lain yang familiar juga, nanti terasa itu bang. Nanti terasa. Kayak lagu tahun segini ya. Kalau nggak salah itu aku nggak berani bilang sih itu, cuman lebih klaim di aku ya. Di klaim di aku itu kayaknya yang mulai itu Diskoria. Termasuk Sialan, Juicy Lucy, balik lagi. Oh, itu udah berapa lama itu trennya mulai? Tapi disclaimer ini menurut pemikiran kami ya. Disclaimer ini menurut pendapat kami sebagai musisi lokal. Iya ya, sebagai musisi lokal. Tapi kalau yang aku lihat juga ya sebagai mungkin ya penikmat aja lah aku sekarang kan. Aku kemarin sempat ada kena earworms lagu apa Elliot James ya. I think they call this love. Never fall in love. Itu satu. Kayak Elvis Presley kan? Elvis kan? Elvis banget kan? Nah, jadi awal aku dengar sound itu. Bentar, Elvis Presley apa Elvis Presley? Nggak tahu. Elvis pokoknya. Elvis. Pokoknya Elvis. Itu. Jadi waktu pertama dengar tuh kan kayak ini lagu tahun berapa ya? Gitu dicari, lagu baru ternyata. Aku bukan kayak gitu. Aku lebih, masih hidup Elvis. Dan sampai dia penyanyinya gaya-gaya Elvis dipakai gitu kan. Iya, emang gaya-gaya gitu, nyentrik-nyentrik rambutnya. Belum ada setahun itu lagu ternyata. Berarti artinya balik lagi kan? Iya, balik lagi. Gitu trennya ya. Secara tidak langsung kita sudah balik lagi ke belakang. Tren fashion pun seperti itu. Yang lebih ke vintage. Dekorasi pun juga seperti itu. Iya, dekorasi. Pada jalan masanya balik ke belakang di jalannya masing-masing, kayak musisi musiknya aktis ya kan. Fashion di aktis juga, tapi dia model vintage gitu kan. Kalau fashion ya 80s sih. 80s atau 90s ya? 80s kayaknya. Pokoknya back. Ya, kembali dia. Back to old. Kayaknya siklusnya gitu kali ya. Iya. Kemarin itu sempat 2018, 2017 itu EDM lagi naik-naiknya. Iya, selera pasar kadang-kadang agak lain. Kadang-kadang selera apa Pak? Selera pasar. Iya, itu kan termasuk selera pasar. Selera pasar. Kadang-kadang etis, kadang-kadang dengerin lagu yang sangat amat nostalgia. Cuman sekarang ini lagi booming-boomingnya tuh kayak memang lebih enak didengar di telinga, aktis disandingin sama lagu apa itu Pak? Yang lagu Ambon. Lagu Ambon kan lebih easy listening kan? Yes. Lebih cepat diserap gitu. Lagu Ambon juga lagi naik karena TikTok deh kayaknya. Sama satu lagi kalau ada yang aniaya lagu itu. Makin naik gitu Pak. Iya. Bagi aku mengerti pasti. Saya mengerti. Soalnya itu sepertinya teknik marketing ya untuk musisi ya. Di itu satu lagu itu bisa naik kalau ada yang menganiaya. Iya, karena kemarin aku juga kena itu kan, ada yang posting gitu kan, lewat nih postingan di Facebook atau apa kan. Lagu macam apa ini? Gitu kan komentarnya. Emang ini lagu apa sih? Ada nanti naik lagi lagu apa gitu dibuka, tapi lagunya bagus gitu loh. Iya, trik marketing Pak. Ternyata trik marketing. Kita sudah tertipu. Saya juga tertipu. gitu dengar, lihat komentarnya yang asli di bawah kan. Saya kesini karena postingan itu. Terus ada yang komen, like dong saya pengen kesini lagi. Iya, aduh gitu kayak. Iya. Ya ternyata itu salah satu trik marketing ya. Makanya awalnya kok kayak ini lagu dibully banget ya, ini kenapa ya? Tapi secara nggak langsung itulah yang membuat jalur musik itu
pada masanya ini jadi yang lebih booming lagi ini gitu. Jalurnya misalnya kayak kita bilang sekarang kan aktif gitu ya. Iya. Ada yang ada yang apa sih istilahnya tuh? Mengiring opini. Iya, mengiring gitu. Menggiring Iya, opini. menggiring. Dia yang menggiring trennya jadinya gitu kan. Nah, jadi kalau musik itu kan tadi mungkin kita bicara secara nasional. Kalau di Sibolga Tapteng masih sama lah selera. Sibolga Uma gitu. Sibolga Tapteng. Sibolga itu kalau secara sudut pandang musisi sebutannya sebenarnya Sibolga Rock City. Sibolga Rock City. Dari dulu. Why? Kenapa Rock City? Karena ini terus tuh seleranya. Rock terus. Baru tahu. Ya, Sibolga Rock City dari dulu. Alasannya karena Sibolga, sorry ya, aku bukan membanggakan Sibolga. Sibolga itu emang jago-jago pemainnya. Jago di musik rock. Oke. Memang jago. Jadi kayak ada dulu istilahnya itu Bang rumor ya, kita bilang rumor. Kalau udah katanya festival musik rock orang Sibolga yang main. Itu kontesan lain pada orang Sibolga main weh. Bukan gitu ya? Gitu. Aku dengarnya rumornya dulu kayak gitu Bang. Wah ini saingan berat nih. Iya. Gitu. Lebih image-nya seperti itu. Musik rock ya. Iya. Tapi rock. Pernah dulu ngejalanin metal sama rock beda ya. Beda dong. Beda. Kalau kami dulu soalnya kalau main metal itu nyampe ke Labura. Labuan Batu Utara. Labura sampai ke sana. Itu paling sering hampir tiap tahun. Bentar potongannya Bang Rey kayak enggak pemain metal ya. Saya main basis metal tapi potongan rambut begini. Gini-gini ini enggak goyang gitu. Enggak goyang klimis. Enggak goyang gitu. Sampai di mana basnya? Sampai di lutut kah? Hampir enggak sampai masih gini aja, enggak sampai ngedrop ke bawah. Zaman dulu anak musik Sibolga kalau enggak gondrong enggak ada musik. Nah, itu dia pertanyaannya. Harus gondrong dong. Yang diperhatikan ini yang kuperhatikan ya, Bang. Kayaknya memang dari tren apalagi kita lihat berkaca ke band-band zaman dulu ya. Yang itu kayaknya tren yang klimis itu 80s ya. Nah ke 90s nih kan gondrong semua. Iya. Kalau nggak gondrong kayaknya di 90s itu nggak enak band. Pokoknya di kepala itu harus ada gondrong. Pokoknya ikon poni belakang. Ikonnya tuh anak musisi anak rock gondrong. Kayaknya yang buat Bon Jovi ya. Bon Jovi. Poni dia tuh panjang itu. Bon Jovi cuma segini rambut. Poninya sampai sini loh Pak. Yang lagu-lagu Still Heart itu siapa? Aduh lupa lagi. Apa? White Lion. Mr. Big. Ya Mr. Big gondrong semua itu. Nah di zaman itu mungkin karena trennya ya. Iya. Tren pada zaman itu kan musiknya keras-keras dan gondrong-gondrong. Sebenarnya bukan gondrong-gondrong sih. Cuman pada saat itu musisinya pada gondrong semua. Jadi terbentuklah image. Berarti kalau mau jadi pemain rock harus gondrong. Nah itu kan pendapat Anda. Iya pendapat disclaimer ya. Cuman lebih kayak aku pengen kayak biasku gitu. Aku pengen kayak aku ingin mengikuti role modelku si ini gitu, si A, si B, si C. Sementara si A, si B, si C itu kan gondrong. Terbentuklah secara sosial. Tapi kalau aku tonton juga nih, pernah nonton film Bohemian Rhapsody. Nah, itu kan mereka ada bahas yang itu juga, yang mereka terkejut ketika vokalisnya dari gondrong. Vokalisnya Queen siapa Pak? Freddie Mercury tiba-tiba jadi klimis gitu kan. Jadi kayak mungkin ya pada masa itu memang ya brandingnya gitu kali ya. Brandingnya gitu kalau anak band tuh gondrong. Orang tuh gondrong gitu. Dan di daerah kita ya taunya gitu ya. Iya, tapi di lokal. Di film itu juga gitu. Bang, yang waktu aku nonton ya, jadi teman-teman itu pada terkejut kenapa dia potong rambut gitu kan. Teman-temannya gondrong semua. Tapi ya itu hanya untuk ini aja lah, image-nya aja gitu kan. Ya walaupun lagu-lagunya tetap bagus kok. Tetap bagus. Sampai sekarang tetap bagus. Kalau kita bicara karya ya, kita bukan bicara persoalan. Kita bukan bicara personnya ya, kita bicara karyanya. Nah itu lebih ke brandingnya lah, gimana looknya gitu kan.
Ya tapi memang lucu juga sih musik metal rambut klimis gitu. Lah ngatain abang sendiri dong, musik metal rambut klimis udah gitu headbang gak jatuh-jatuh lagi. Iya, tapi kadang-kadang itu bisa jadi salah satu karakter tuh yang kayak gitu-gitu. Iya itu lucu itu. Tapi jadi apa buah bibir jadi ya kan? Hah, yang mana? Itu loh yang rambutnya klimis pemain rock. Metal kok rambut orang kantoran ya? Metal rambut orang klimis kantoran. Ya. Metal kok klimis ya? Masih masuk lah. Ada dulu genre nu metal yang rambutnya pendek-pendek. Oh ya kalau udah ke nu metal udah. Iya ini enggak. Masalahnya kami bawain hardcore. Waduh. Dropnya beda. Hardcore sekali ya. Tapi itu sebentar. Karena singkat cerita aku dulu suka gonta-ganti. Dulu kalau di SMA main enggak gitu Bang, enggak gitu. Image-nya buruk ya. Buruk gonta-ganti pasangan. Emang aku laki-laki apanya? Iya. Aduh, jadi kalau dulu sempat mainnya ya pop aja. Iya. Pindah tiba-tiba rock SMA. Kebetulan waktu kuliah kan. Bisa main ini? Bisa, Bang. Oh, ikut deh main metal. Ya udah coba lah Bang. Iya, memang perjalanan pemusik itu berubah-ubah. Iya, berubah-ubah. Aku di Sibolga mulainya dari thrash metal. Thrash metal. Wow. Dulu aku gabung sama band Territory namanya itu. Territory. Namanya Territory. Namanya aja Territory. Di situ mainnya thrash metal, aku main gitar pada waktu itu. Beberapa tahun kemudian berubah lagi tuh. Oh itu gitar yang coraknya hitam putih tuh ya Bang ya? Thrash metal. Hah? Ada kan abang pernah nunjukin? Oh iya itu. Yang hitam putih ya. Oke. Nah sebelum Bang di situ hitam kali loh Bang. Main fisik. Jangan dibilang main fisik. Jadi kalau bicara musik nih di Sibolga khususnya sekarang kita ya, kalau mungkin tingkat nasional kita nggak ragukan lagi lah ya. Gimana ekosistemnya, dukungan ekosistem musik ini di Sibolga menurut Abang sama Kak Regina yang menjalani dunia musisi? Ekosistemnya. Apa? Kita mulai dari mana nih? Ya, dukungan untuk ekosistem musik lah di Sibolga. Dukungannya. Kalau dukungan sebenarnya kalau gitu. Secara pribadi aku cari panggungku sendiri. Oh, oke. Dari awal aku bermusik di Sibolga, ya emang aku cari panggung sendiri. Ya caranya dengan gabung sama komunitas. Nanti komunitas bikin acara, aku main di acara dia, gitu. Terus solidaritas. Gitu. Terus lambat laun kafe mulai banyak. Ya kita rintis panggung kita dengan cara ya udah aku main dulu, gak usah kalian bayar. Gak usah kalian bayar. Ya intinya memang untuk dukungan secara pribadi masih belum kerasa ya. Iya. Aku ya belum kerasa. Memang kurang kelihatannya sih. Kalau komunitas banyak sih Bang. Kalau dari aku ya. Kalau komunitas sih banyak. Cuman. Tapi komunitas itu yang bikin bukan pemerintah. Ya. Itu orang-orang musik semua yang buat. Pasti. Komunitas itu rata-rata orang musik ya. Buat. Kalau komunitas itu banyak. Cuman pendukung komunitas ini untuk bisa tetap kan ada finansial yang berjalan ya kan Bang. Bener. Jadi untuk membantu komunitas ini tetap berkarya, tetap berkembang sampai di titik menghasilkan karya yang benar-benar legit lah gitu ya. Bikin satu karya yang bisa dikenal dengan luas gitu kan. Iya. Tidak ada. Buktinya karya kita ada beberapa itu untuk contohnya aja kami berkarya ini ada 2 udah kami Sibolga kita buat lagu untuk Tapanuli Tengah kita buat lagu. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Setahu aku ya, bukannya RRI punya. Nah itu dia punya tadi musik trainer ya. Nah itu dia tadi barusan. Bisakah kami untuk muncul di situ? Bisa. Atau untuk berkolaborasi dengan komunitas kami. Siap. Itu ada kan musik trainernya kan. Jadi sebenarnya RRI juga ngelihat gitu ya, kayak dukungan untuk dunia musik ini kan kurang. Apalagi dilihat di Sibolga, di Tapanuli Tengah belakangan ini kayaknya acara-acara yang berhubungan dengan musik kayak festival apa segala macam kan minim gitu kan. Sebenarnya bukan minim Bang. Jadi kayak aku tadi mention di awal, kau bisa main musik sedikit aja, jadi kau udah ngeklaim diri kau itu pemain musik.
Jadi maksud yang kita bilang ini memang benar-benar ditempah gitu loh, yang benar-benar mateng dipakai, jangan yang kurang mateng dipakai gitu loh. Ngerti. Ibarat kata kita makan makanan yang setengah matang emang enak. Iya sih, pasti kurang gitu kan. Nah, jadi itu tadi. Nah, bisa tuh nanti Bang Andika yang kami berkarya ada beberapa lagu nanti kita coba inilah. Di Musikpreneur ya. Iya, Musikpreneur. Terus kurangnya program yang lebih ini ya. Memfokuskan untuk musik lebih tepatnya, pendidikan musik. Itu. Pendidikan musik di Sibolga ini kalau aku lihat Bang, beberapa teman-teman aku pengajar ya. Iya. Aku sempat tanya-tanya juga kan. Jadi kalau kalian mengajari musik itu seperti apa? Jarang yang benar-benar mengajarkan musik itu seperti dasar. Dasar itu yang bagaimana aku bilang pembacaan notasi balok, pengenalan kunci, interval. Otodidak, tidak tahu. Bukan masalah otodidak juga. Aduh, saya juga lagi. Enggak, itu bukan masalah otodidak. Ini agak keras nih Bang ya. Itu bukan masalah otodidak, tapi itu adalah dasar musik. Ibarat katanya Bang Andi otodidak banget pun dia nggak mungkin dia nggak tahu kunci gitar. Iya benar. Interval kemana-mana aja. Walaupun otodidak wajib tahu dasar. Itu namanya dasar. Sekalipun itu otodidak. Nah di Sibolga ini cuman beberapa lah teman-teman aku yang memang materinya itu benar-benar musik. Selebihnya kayak yang aku rasain waktu aku SMP dan SMA, katanya ini pendidikan budaya, ya kan, pendidikan budaya, pendidikan musik. Ini judul mata pelajarannya pendidikan musik dan budaya. Tapi yang ada di situ aku menyulam, menyulam di pendidikan musik, melukis. Ya kan nggak semua juga yang nggak semua orang disclaimer. Suka menyulam kan, nggak suka. Disclaimer nih ya, disclaimer nih ya. Melukis. Sepanjang aku menempuh jenjang pendidikan yang dari SD, SMP, SMA gitu. Yang benar-benarnya itu ya paling di kuliah lah, karena memang menjurus dia kan. Iya, menjurus. Gitu. Benar. Kurang lebih orang kalau kita bilang di Sibolga ini kayak sebelah mata. Balagu saya karjong. Orang bilang enggak ada itu anak bentula apa itu enggak ada itu. Nah, itu kan banyak mungkin orang stigmanya kan kalau jadi musisi itu enggak. Musisi itu miskin, itu stigmanya di Sibolga ini. Iya sih, kebanyakan. Padahal kalau kita melangkah step up dari Sibolga ini, aku bilang ya yang paling dekat itu Medan. Dari dia cuman genjreng-genjreng gitar doang, coy, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Di mana musisi miskinnya? Jadi memang semua tergantung mindset kawan. Ada 3 kali loh Pak tergantung mindset itu. Musisi miskin ya kalau musisinya nanggung-nanggung. Iya benar. Kalau dia nanggung ya miskin lah. Nah ya kalau tadi benar-benar didalamin kan, didalamin segala dari sesuatu dasar. itu kita memulainya merintis. Merintis itu pasti yang kita hadapi kesulitan. Ya sama aja kalau main musik atau jadi pemusik itu ya sama aja yang kita hadapi. Merintis kesulitan ya itu sama saja. Nah itu yang harus kita lewati. Macam mana caranya bisa lewat gitu. Macam mana bisa melewati itu, dan setelah itu ada hasil yang kita terima. Terus satu lagi aku mau nambahin Bang. Musisi di Sibolga ini kurang kekompakan. Solidaritas ya. Solidaritasnya tuh kalau kita di tempat lain itu, kita kalau punya teman-teman musisi itu ada grupnya Bang. Ada grup vokalis, ada grup gitaris, ada grup drummer kayak gitu. Ada grupnya. Jadi saling backup itu, bukan saling menjatuhkan. Nah di Sibolga ini seperti itu. Harus saling saling support aja harusnya satu sama lain. Kita nggak klaim siapa-siapanya, cuman yang aku ini disclaimer, balik lagi nih disclaimer yang aku rasain sejak aku berkarya. Bekerja di Sibolga ini sebagai musisi, itulah yang aku rasakan, saling sikut menyikut. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari kacamata luas ini ladang duit. Ini ladang duit. Lebih ke inilah personal experience-nya lah ya. Jadi lebih seperti itu, kayak saling sikut menyikut. Sebenarnya kalau kita saling merangkul dan tidak saling menjatuhkan harga.
Itu bisa. Kita tidak membahas pasar kawan. Dan saling menjatuhkan harga. Gitu ya kan. Jangan menjatuhkan pasar. Iya benar. Dukungan itu bukan cuman istilahnya dari instansi, dari pemerintah dan lain, tapi ekosistem juga. Ekosistem gitu kan. dari teman-teman kita juga harus mendukung. Iya, ekosistem juga harus mendukung. Jadi kan orang sepele lah. Kalian aja saling menjatuhkan. Gimana kami mau membantu? Bener. Gimana kami mau saling support? Nah gitu. itu tadi mengenai dukungan ekosistemnya gitu kan ya. Circle-nya gimana gitu kan. Itu semua harus ya saling support lah semuanya. Jadi ya sejalan gitu loh. Nanti udah ada pun dukungan dari misalnya dari beberapa instansi pemerintah rupanya saling sikap menyikap juga di dalamnya. Di dalamnya kacau siapa juga yang gitu mau kan. bantu kalau udah kacau kan. Nah kita mungkin waktunya sudah mendekati ya. Jadi nggak terasa ya? Iya nggak kerasa. Kurang lama nih. Kurang lama sebenarnya. Tapi ya itu tadi kita udah lihat dengan suka dukanya gimana. Sama jadi itu curahan hati musisi kayaknya keluar semua tadi Kak Regina. Hampir semua kayaknya dikeluarkan. Hampir digebrak semua nih kalau nggak gara-gara durasi. Iya, masih panjang ini harusnya karena itu dari saya, dari Bang Andika belum lagi. Iya, nanti next time Musikpreneur kita coba bicarain di belakang ini lah gimana Musikpreneur. Iya, Musikpreneur RRI ya harus masuk lah nanti. Mudah-mudahan banyak anak karya-karya anak Sibolga yang bisa dijangkau lebih luas lagi. Iya. Nah, sebagai penutupnya, kira-kira ada yang mau disampaikan, harapan kah, closing statement kah dari Bang Andika dulu? Bang Andika dulu deh. Harapan untuk ini ya, untuk memperingati Hari Musik Internasional. Sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk dan nggak terlalu ribet juga. Untuk di Indonesia, di Sibolga lebih tepatnya, mudah-mudahan musik di sini makin lebih maju, makin lebih solid lagi hubungannya, ikatannya, dan mudah-mudahan job makin banyak. Itu yang utama. Itu yang utama. Ujung-ujungnya duit. Nah, kalau Kak Regina, kalau aku sih hampir sama Bang Andi sih, cuman lebih ke harapannya ya, lebih mengharapkan instansi sama pemerintahan. Gak usah lah pemerintahan dulu ya. Pemerintah kan banyak mau diurus nih ya. Instansi aja dulu seperti RRI Musikpreneur. Satu ya kan. Siap. Komunitas kami itu komunitas yang ada di Sibolga ini tolong dong dilirik. Karena kami juga punya karya, tolong dong dilirik aja gitu. Jangan cuman oke abis itu diabain gitu. Iya. Kami kan bukan angin gitu. Iya, tolong dengarkan karya kami. Kami tak kasat mata, karya kami ada. Loh, kami kan jumpain mereka kan dengan karya. Bener. Bukan jumpain mereka dengan tangan kosong. Iya. Kami punya karya, tolonglah. Siap. Selesai ini mungkin nanti kita akan bicarakan untuk Musikpreneur ya. Tapi kedepannya biar bisa ya musik-musik yang ada di Sibolga, karya-karya musisi Sibolga bisa up lah gitu kan. Jadi menonjol dikit lah. Jadi pasarnya lebih meluas lagi gitu kan. Jadi ya kalau kita lihat memang musisi ini masih banyak juga memang yang menyepelekan yang namanya apa? Pekerjaan ini dianggap pekerjaan yang sepele. Iya, sebagai musisi gitu kan. Ya hargailah mereka sebagai musisi, hargailah kami ini sok musisi ya Allah. Enggak, tapi abang metal juga kan? Musisi musisi metal. Musisi metal, mutal. Sebentar, jadi mutalnya sekitar setahun lebih aja. Tapi kan udah pernah merasakan. Iya. Jadi ya harapannya ya mungkin ya untuk beberapa instansi yang mungkin ada berkaitannya dengan ya musik dan lain-lain. Ya event harusnya diperbanyak juga karena gini, banyak mungkin anak-anak juga generasi muda yang belajar musik, les musik gitu kan, tapi mereka nggak punya panggung. Benar. Nah, satu lagi harapanku Bang untuk Sibolga. Semoga generasi penerus pemusik di Sibolga makin menjamur. Ya, karena sejauh ini masih belum kelihatan generasi baru
yang akan melanjutkan. Oke, belum terlihat. Belum. Ya. Karena Bapak udah tua ya, Nak. Umur Bapak udah 32. Menjelang 33. Aduh. Bapak harap kalian anak-anak SMA, anak-anak sekolah bisa makin giat belajar musiknya ya, Nak ya. Iya. Aku mau nambahin satu lagi dong. Kayaknya di Sibolga ini semenjak aku stay di sini belum ada sih lomba penciptaan karya. Lomba penciptaan karya apa itu? Ada dong. Ada. Lomba penciptaan karya musik yang belum pernah. Tapi bukan jingle ya, jingle untuk bener. Instansi, ya, jingle untuk pilpres, bukan jingle. Maksudnya Sibolga nih, lomba penciptaan karya untuk Sibolga, lomba penciptaan karya untuk Tapanuli Tengah gitu. Iya, itu lebih ke ini ya, pemerintahan daerah harusnya ya. Nggak ada kan? Belum ada kan? Belum ada. Memang jadi lagu khusus untuk Sibolga gitu kan. Jadi maksudnya gini, jadi tiap tahun untuk memperingati hari jadi ada lagu-lagunya tertentu, ya kan? Bagus tuh untuk masukan. Kan? Nah, iya benar. Terhampar luas kepengen. Masuk dah. Bagus loh. Masuk. Jadi itu dia tadi. Nah, memang harus diciptakan lah panggung-panggungnya ya. Memang harus, kayak Emang bilang kan tadi kan. Next sudahlah itu. Biarkanlah Bapak yang merasakan cari panggung sendiri. Biarkan Bapak yang merasakan cari panggung sendiri. Kalian di masa depan harus sudah punya panggung. Oke. Biarkan Bapak yang bersusah-susah ya. Oke. Ya sedikit teaser aja. Next mungkin kita bakal ada kompetisi musik yang diadakan di RRI. Mungkin di bulan-bulan 9 di RRI Fest. Tapi anak SMA sederajat. Nah ini kesempatan buat kalian. Iya. Tunjukin kemampuan. Karena kalian. kemungkinan disitulah nanti akan kelihatan dan muncul bakat-bakat baru. Benar sekali. Jadi itu dia podcast kita hari ini udah cukup panjang dan nggak berasa ya. Jadi harapannya musisi di Sibolga dan Tapanuli Tengah semuanya makin berkembang dan semakin banyak dukungan dan juga ya panggung-panggung yang diciptakan dari ya mungkin beberapa instansi dan juga bisa dibilang ya komunitas termasuk lah ya. Tapi kalau komunitas tidak ada dukungan ya finansial ya mau dari mana gitu kan. Ya itu aja podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. When in fairness come